Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 11 IPS 3 ingin menjelaskan konflik Hindia Belanda terhadap rakyat Palembang. Di sini ada Syahuf Faradila, Tanto Wiharyo, Siti Nur Azizah, dan Samantha Natasha. Pertempuran 5 hari Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda atau Lica. Pertempuran berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Karena Palembang menolak permintaan Belanda, baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947. Setelah 5 hari bertempur, pertempuran antar keduanya berakhir. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata yang berlaku pada 6 Januari 1947. Setelah Perang Dunia II mereda, tentara sekutu melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah bekas jajahan Jepang di Indonesia, salah satunya Palembang. Sekutu berhasil sampai di Palembang pada 12 Oktober tahun 1945, dipimpin Letjen Carmichael bersama tentara Belanda. Semakin hari jumlah pasukan NICA semakin bertambah. Sekutu kemudian meninggalkan Palembang pada tahun 1946, yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi keinginan Belanda ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia. Selain itu, Palembang juga kaya akan sumber daya alamnya. Palembang juga berpotensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi. Karena Palembang menolak permintaan Belanda, baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947 di Palembang Lir. Belanda menyerang markas Barisan Pemberontakan Republik Indonesia di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamasyah. Pada hari pertama setelah penyerangan BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pusat pertahanan Belanda ada di Benteng, Kuto Besak, RS Caritas, dan Bagus Kuning Pelaju. Sedangkan perjuangan Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pukul 5 sore, namun menjelang malam pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Serangan ini mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda, seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang dipimpin Letu Wahid Ludien. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung dipimpin Komando Mayor Nur Panji serta dari Lahat oleh Letjen Harun Sohar. Menjelang hari kelima setelah kekurangan pasokan, logistik, dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Pertempuran, Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapaugani sebagai utusan pemerintah pusat untuk berunding dengan Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pihak Indonesia, pasukan TRI, dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI. Sementara itu, polisi dan pemerintahan sipil tetap berada di Palembang. Kemudian, dari pihak Belanda, batas-batas pos mereka hanya boleh berdiri sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata dimulai sejak 6 Januari 1947.